Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 768. Pak Robert yang ditelepon temannya. Temannya yang bilang awas jangan macam-macam. Pak Robert pun bingung jadinya. Tak mungkin temannya mengancam, entah apa itu maksudnya. Kemudian Pak Robert pun beranggapan, pasti temannya Susilo itu memberi dirinya nasihat peringatan, agar jangan percaya dengan cleaning service pemuda ini. Pak Robert lalu bilang pada Jessica anaknya, "Oh ya, ini Jessica, teman papa baru saja menelpon. Katanya papa harus hati-hati dan waspada. Jangan macam-macam percaya pada cleaning service ini. Sepertinya dia ini di tempat kerjanya sudah terkenal sebagai orang yang suka menipu. Ini juga barusan papa mengirim pesan lagi ke teman papa itu. Papa bilang minta atasannya besok segera memecatnya kerja. Kalau tidak cleaning service ini akan papa tuntut di kepolisian bersama nama perusahaan tempatnya kerja. Jadi bisa dipastikan besok dia akan jadi pengangguran. Lalu dia akan jadi pemulung bersama kedua orang tua itu. Karena tak mungkin perusahaan besar akan membelanya. Dia akan langsung dipecat dengan segera." Jessica pun menjawabnya, "Bagus itu papa, itu memang balasan yang pantas sekali untuknya." Dan salah satu temannya Jessica pun bercanda menggoda Jessica. Jessica, gua kira lu jangan terlalu benci cleaning service itu. Sebab benci itu kepanjangannya benar-benar cinta. Boleh jadi kamu benci sekarang, tapi siapa tahu kamu entar jadian dengannya." Wak-wakak huak-wakak. Semua temannya tertawa. Jessica pun marah tak terima. Langsung saja dirinya bilang, "Friend, gua nggak suka kalian bercanda begitu. Jangan keterlaluan seperti itu. Gue ini punya harga diri. Gua juga punya cowok sendiri. Lebih kaya darinya, lebih tampan darinya." Cowoknya Jessica tak ada di situ. Lagi menjemput temannya sebentar. Dan teman-temannya Jessica pun berkata, Oke Jessica, gua tahu hal itu. Emang siapa yang suka kalau kamu punya cowok cleaning service begitu? Bisa-bisa langit runtuh. Dia yang beruntung, lu yang kena musibah." Jessica pun lalu berkata, "Kalau gitu ayo friend kita ke restoran makan bersama." Papanya Jessica pun sama, mengajak istri dan para stafnya untuk berjalan pula. Sementara itu Pak Susilo temannya lagi menulis pesan di WhatsApp-nya. Segera dikirimkan ke Pak Robert Anthony, papanya Jessica. Namun karena jaringannya belum ada signal, pesan itu masih tertunda. Kemudian di tempat Kenshin sendiri, di seberang jalan dekatnya, tiba-tiba 3 mobil berhenti. Rupanya itu Pak Mori, yang bersama para stafnya secara rutin melakukan sidak dan kunjungan ke tempat-tempat bisnis miliknya. Salah satunya restoran Tower Suite ini. Merlin pun belum tahu kalau ada omnya di sini. Dan Pak Mori pun langsung dilihat oleh keempat pelayan restoran eksekutif itu. Mereka pun takut dan khawatir jadinya. Bisa-bisa nanti akan dimarahi Pak Mori. Sebab menjamu cleaning service miskin yang di luar. Masing-masing orang pun sangat ketakutan dibuatnya. Deg-degan hati mereka. Bingung-bingung harus kemana. Mau masuk ke dalam nanti dimarahi Mbak Merlin. Mau tetap di sini ada bos besarnya Pak Mori. Perasaan gelisah, resah dan tak enak hati menghinggapi para pelayan eksekutif itu. Termasuk Laura yang makin marah pada Kenshin. Hatinya bicara, "Semua ini gara-gara cowok belagu ini. Kita sampai akan terkena masalah nanti. Awas lu kalau bos Mori itu tak suka denganmu. Lalu kita yang dipecat kerja. Lu akan ku kejar sampai ke ujung dunia." Waduh, berlebihan sekali kata-kata Laura ini. Mungkin karena bencinya pada Kenshin. Kemudian Pak Mori berjalan bersama para rombongan. Di tengah itu staf pegawai Pak Robert Anthony pun memberitahukan. Salah satunya berkata, "Oh ya bos Robert, coba lihat itu seseorang yang di sana. Bukankah beliau itu adalah Pak Mori?" Bosnya pun melihatnya. Langsung saja bicara, "Oh iya, itu benar Pak Mori. Kok Pak Mori datang ke sini?" Pak Robert Anthony pun berkata pada anaknya,
Hei Jessica, itu ada Pak Mori. Ayo kita temui segera. Kita bicara sebentar dengannya. Sekalian kamu nanti belajar darinya. Rupanya Pak Robert mengenal Pak Mori. Karena memang mereka sesama pengusaha properti. Jessica dan mamanya pun sama. Mengenal Pak Mori pula, pengusaha ternama yang sangat terkenal. Begitu juga para staf pegawainya. Pak Robert pun menyapa. Halo Pak Mori, senang bertemu dengan Anda. Pak Mori pun menjawabnya. Loh Pak Robert rupanya. Dan ini putrinya Jessica. Katanya kuliah S2 ya kamu di kampus sebelah itu. Jessica pun membalasnya. Iya Om Mori. Pak Mori pun bertanya. Terus ke sini ada apa Pak Robert? Apa ada keperluan bisnis di sini? Kalau saya mau ke restoran itu. Mau melihat kinerja para pegawainya. Serta perkembangan usahanya. Restoran itu milik saya Pak Robert. Kebetulan saya percayakan pada keponakan. Pak Robert kaget jadinya. Restoran besar pun yang di sini. Ternyata juga miliknya Pak Mori. Baru tahu dirinya. Begitu pula Jessica dan teman-teman kuliahnya. Yang mendengarkan Pak Mori bicara begitu. Jessica pun kagum jadinya. Bisa bicara langsung dengan pemilik restoran yang mewah ini. Mereka jadi bangga dibuatnya. Merasa tinggi hati semua. Jessica pun bicara dalam hatinya. Kaya sekali Pak Mori ini. Sampai restoran bintang 5 ini miliknya. Kemudian Pak Robert berkata. Memang Pak Mori ini banyak sekali tempat usahanya. Sampai saya tak tahu ada yang di sini. Dan saya ke sini tadi memang ada keperluan bisnis penjualan properti. Tapi yang beli ternyata cuman orang miskin. Cuman telepon-telepon bertanya-tanya tak punya uang. Jadinya kita semua kecewa dikerjain. Kalau bukan anak saya Jessica yang memberitahukan, saya tak kesini dan mungkin tak bertemu Pak Mori. Pak Mori pun menjawabnya. Kalau gitu ayo semua mampir ke restoran saya. Pak Mori pun berjalan. Jessica dan papanya serta mamanya. Begitu juga teman-teman kuliahnya Jessica pun mengikuti. Para pelayan eksekutif restoran pun menjadi deg-degan sekali. Bos besar mereka Bos Mori akan lewat di depannya. Dan terjadilah apa yang tak disangka. Pak Mori melihat meja restoran ada di luar. Nampak 3 anak kecil dan 2 orang tua. Kenshin rupanya ke tempat penjahit bunga. Untuk bertanya apa sudah selesai pesanannya. Pak Mori pun datang dan bertanya. Kepada keempat pelayan restoran yang di situ. Oh ya kalian kenapa kok bisa kerja di sini? Menjamu tamu siapa memangnya? Apa anak-anak dan bapak ibu ini? Kok diberikan di luar? Siapa yang menyuruhmu? Keempat pekerja restoran itu pun takut sekali. Ditegur bos besarnya yang punya restoran. Jessica pun melihat tak ada cowok cleaning service itu. Jessica bicara dalam hatinya, pasti laki-laki itu melarikan diri. Sudah menipu pemulung dan anak kecil pengamen ini. Pak Robert Anthony pun bercerita. Oh ya Pak Mori, tadi di sini ada anak muda yang sudah menggoda Jessica putri saya ini. Bilangnya akan beli properti, tapi kerjanya cleaning service. Mungkin sekarang anaknya pergi untuk melarikan diri. Di tengah pembicaraan itu, Kenshin kembali berjalan melewati Pak Mori. Pak Mori kaget sekali. Langsung Pak Mori menyapa. Loh, Tuan Muda Kenshin. Tuan Muda Kenshin kok ada di sini? Siapa yang menjamu Tuan Muda Kenshin di luar ini? Ayo kalian cepat panggil Merlin ke sini. Kok tak sopan sekali. Tuan Muda Kenshin dibiarkan makan di luar ini. Kenshin melihat Pak Mori. Terkejut pula Kenshin. Lebih-lebih Pak Robert Anthony. Jessica dan Mama serta teman kuliahnya. Begitu pula keempat pelayan eksekutif itu. Sangat-sangat kaget luar biasa. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. Bos besar Bos Mori memanggil cleaning service ini dengan berkata Tuan Muda. Jessica berdetak hebat jantungnya. Kaget sekali dirinya. Kaget sekali mamanya, papanya, serta teman-temannya semua. Wajah mereka langsung berubah. Ekspresinya begitu kebingungan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya